Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pelajaran Safinah. Di pertemuan kali ini Ibu akan membahas dan kita akan belajar bersama mengenai pasal kelima, yaitu tentang syurutu idza'il hajari atau syarat-syarat beristinja atau bersuci dengan menggunakan batu. Selanjutnya, Ibu akan bacakan dulu keseluruhan isi pasal kelima ini. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Surutu idza'il hajari sama niyatun. An yakuna bisalasati ahjarin wa an yunkil mahalla wa alla yajifan najasu wa la yantakila wa la yatro'a alaihi akhar wa la yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu wa la yusibahu ma'un wa an takunal ahjaru tahiratan. Sekarang Ibu akan membacakan arti perkatanya. Syurutu, adapun syarat-syarat, idzai, bersuci atau beristinja, al-hajari, dengan batu, sama niyatun, itu ada 8. An yakuna, harus ada bersuci itu, bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu. Wa an yunki, dan dapat membersihkan, al-mahalla, tempat keluarnya najis. Wa alla yajifa, dan belum kering, an-najasu, najisnya. Wala yang takila, dan tidak berpindah najisnya. Wala yatoro'a alaihi, dan jangan datang kepadanya akhor, najis yang lain. Wala yujawiza, dan tidak melewati najis itu, sofhatahu, bokongnya, wahasyafatahu, dan kelaminnya. Wala yusibahu, dan tidak terkena najis itu, ma'un, air, wa antakuna, dan harus ada, al-ahjaru, batu tersebut, tahiratan, dalam keadaan bersih atau suci. Nah, ini adalah terjemahan lengkapnya. Pasal kelima ini menjelaskan tentang syarat-syarat istinja atau bersuci dengan batu yang memiliki 8 syarat. Yang pertama, menggunakan 3 batu atau boleh dengan 1 batu yang memiliki 3 sudut. Yang kedua, dapat membersihkan tempat keluarnya najis. 3, najisnya belum kering. 4, najisnya tidak berpindah. 5, tidak terkena najis lain. 6, najisnya tidak melewati bokong dan hasyafah atau kelamin. Najisnya tidak terkena air. Dan yang terakhir, batu yang digunakan adalah batu yang suci. Kemudian ini penjelasannya. Boleh bisa dibaca dan Ibu akan menyebutkannya ya. Istinja berasal dari kata najautu syai', yang berarti aku menyingkirkan sesuatu. Istinja berarti usaha untuk menghilangkan kotoran yang keluar waktu buang air. Istinja hukumnya wajib. Cara yang terbaik dalam beristinja adalah dengan memakai batu kemudian diikuti dengan air. Namun, diperbolehkan istinja hanya dengan memakai batu saja atau air saja. Istinja dengan batu dianggap mencukupi bila memenuhi beberapa syarat yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Abdullah. Yang pertama, menggunakan 3 batu atau boleh dengan 1 batu yang memiliki 3 sudut. Yang kedua, dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Nah, penggunaan 3 batu tersebut yang ada pada syarat pertama adalah syarat minimal. Artinya, 3 batu tersebut harus sudah bisa membersihkan kotoran yang ada pada kubul atau dubur. Jika kotoran masih belum hilang, maka penggunaannya harus ditambah hingga bersih sekalipun lebih dari 3. Jikalau kalian beristinja dengan batu, harus dipastikan bahwa najisnya bersih. Walaupun lebih dari 3 ya. Jadi sesuai kebutuhan.
Yang ketiga, najisnya belum kering. Najis yang sudah kering yang tidak bisa dihilangkan dengan batu, maka harus menggunakan air. Nah, lanjut. Selain syarat-syarat di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa penggunaan batu merupakan keringanan sebagai pengganti air dalam istinja, bukan untuk menghilangkan najis. Ulama menyebutkan sebagai toharoh tahfif, yakni bersuci untuk meringankan keberadaan najis. Artinya, secara kasat mata, najis itu tidak bisa hilang secara sempurna dengan menggosoknya dengan batu. Sekalipun sedikit, pasti masih menyisakan bekas. Berbeda dengan air. Air oleh para fuqaha disebut muzil. Maksudnya air itu berfungsi menghilangkan kotoran hingga tak berbekas. Karena sebuah keringanan, maka batu hanya bisa difungsikan sebagaimana yang telah diajarkan oleh pembawa syariat, yaitu untuk istinja saja, bukan untuk menghilangkan najis. Karena itu, ulama menambahkan beberapa syarat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hadrami. Syarat-syarat tersebut adalah lanjutan dari syarat sebelumnya, yaitu najisnya tidak berpindah, tidak terkena najis lain, najisnya tidak melewati bokong dan hasyafa atau kelamin, najisnya tidak terkena air, dan batu yang digunakan adalah batu yang suci. Lanjutkan. Kotoran yang sudah berpindah dari tempat asal keluarnya atau ada najis lain atau melewati pantat dan hasyafah. Hasyafah adalah kepala kemaluan laki-laki, atau najisnya terkena air hukumnya telah menjadi najis lain. Jadi tidak dihukumi berak atau kencing yang bisa disucikan dengan batu. Dengan demikian tidak berlaku ketentuan istinja. Nah, dalam keadaan demikian yang berlaku adalah ketentuan izalatun najasah atau harusnya menghilangkan najis. Menghilangkan najis ketentuannya adalah menggunakan air, bukan dengan batu. Kemudian, kias tisu dengan batu. Melihat kepada fungsi dan sifat kebendaan batu, maka segala sesuatu yang mempunyai fungsi dan sifat yang sama dengan batu dalam menghilangkan kotoran seperti tisu dan lainnya dapat dikiaskan atau disamakan hukumnya dengan batu. Para ulama telah menjelaskan bahwa segala sesuatu bisa digunakan istinja bila memenuhi ketentuan. Yang pertama, suci. Benda itu suci. Maksudnya tidak terkena najis lain. Yang kedua, dapat menyerap atau menghapus kotoran. Karena itu tidak mencukupi istinja dengan menggunakan benda yang halus seperti kaca atau bambu, karena benda seperti ini tidak bisa menghapus kotoran. Yang ketiga, bukan benda yang dimuliakan. Maksudnya tidak boleh dan tidak mencukupi istinja dengan benda yang dimuliakan seperti benda itu makanan, baik makanan manusia atau makanan jin seperti tulang, itu tidak boleh digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, materi malam ini sudah selesai. Bila ada pertanyaan yang belum jelas, boleh ditanyakan lewat japri ke ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.